Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar, terutama belajar matematika. Baik, kali ini saya Ahmad Heri Pujianto akan memaparkan tentang materi pelajaran matematika, yaitu tentang pola bilangan. Apa yang kita bahas kali ini yaitu menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Ya. Kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Yang kedua, mengenal unsur-unsur pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikut, beda, dan rasio. Yang ketiga, membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Berikutnya, menentukan dan menghitung suku ke N pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Terakhir, menggunakan konsep pola bilangan dan barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan pola bilangan. Jadi, selain menganalisa suatu bilangan, bisa juga menentukan rumus UN suatu pola bilangan untuk mencari nilai dari suku-sukunya. Dalam menentukan rumus suku Kn dari suatu pola bilangan, terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menentukan nilai bilangan pada pola bilangan di samping nilai N. Jadi kita bisa menentukan ya, nilai bilangan pada pola bilangan selain nilai N. Yang kedua, menentukan bagaimana nilai N bisa menjadi nilai bilangan. Jadi kita harus mencari caranya bagaimana nilai N itu sendiri bisa menjadi nilai bilangan. Jika N harus menjadi lebih besar, kemungkinan dijumlahkan, dikali, atau dipangkat. Jadi apabila N-nya itu N berikutnya, N2, N3, N4-nya itu harus lebih besar, maka kemungkinan itu bisa dijumlahkan, bisa dikali, atau bisa dipangkatkan. Tapi jika N harus menjadi lebih kecil, kemungkinan dibagi atau dikurangi. Yang ketiga, melakukan pengecekan rumus. Harus memenuhi semua bilangan. Rumusnya itu harus memenuhi semua bilangan. Ya, nanti kita untuk lebih jelasnya nanti kita bahas soal-soal latihannya atau contoh soalnya. Yang keempat, menentukan rumus yang sesuai dengan pola. Jadi rumusnya itu yang sesuai dengan pola apa? Pakai rumus apa? Menggunakan rumus apa? Misalkan menggunakan rumus pola bilangan ganjil, bilangan genap, persegi, segitiga, atau Fibonacci sekalipun. Oke, contoh soal yang pertama, kita menggunakan soal gambar, karena biasanya kalau untuk menentukan rumus itu bisa menggunakan gambar atau menggunakan angka. Nah, di sini ada gambar korek api. Gambar di atas merupakan gambar pola. Ya, gambar-gambar korek api ini merupakan gambar pola yang terbentuk dari batang korek api. Berapa batang korek api untuk membuat pola ke-15? Dapatkah kalian menentukan? Nah, kita tentukan dulu. Ini misalkan gambar pertama kita sebutkan N1, gambar kedua N2, gambar ketiga itu N3. Maksudnya nilai N-nya kan 1, 2, 3. Ada berapa N1? N1 ada berapa batang yang ada di sini? 1, 2, 3, N1-nya 3. N2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. 3, 5. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N1-nya 3, N2-nya 5, N3-nya 7. Itu ya. Banyaknya batang korek api pada pola ke-1 adalah 3. Ya, 3 di sini. Jadi kita bisa buat rumusnya. Jadi kita bisa buat penjumlahan atau perhitungan yang menghasilkan angka 3. Ya, bisa aja kita bisa di sini kita buat 1 karena ini N1, 1 ke 3 itu misalkan ditambah
2 bisa. Atau misalkan 1 ditambah 1 ditambah 1 bisa. Tapi apakah perhitungannya itu bisa disamakan dengan perhitungan n yang kedua atau n yang ketiga? Karena n yang pertama, kedua, dan ketiga harus menggunakan perhitungan yang sama. Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan perhitungan 2 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 3. Nah, kalau 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 3, kita lihat untuk n yang kedua. Ya kan? Pola ke-1 itu maksudnya kan n1, pola kedua berarti n2. Jadi maksudnya, kalau kita lihat dari pola yang kedua, ya, kita hitung menggunakan pola yang pertama, dan 2 dikali n, ya kan? 1 ini kan n, ya kan? Ditambah 1 sama dengan 3. Kalau pakai pola yang kedua, kita coba. Banyaknya batang korek pada pola kedua adalah 5. Bisa kita buat 2 dikali 2 itu 2 yang ini ya, 2 pola kedua ya, ditambah 1 sama dengan 5. Hasilnya sama kan? Kita hitung batang korek apinya. 1, 2, 3, 4, 5. Pola yang ketiganya. Berapa pola yang ketiga batang korek apinya? 7. 2, 4, 5, 6, 7. Bisa kita buat 2 dikali 3. 3 ini kan n. Ditambah 1 sama dengan 7. Bisa enggak kalau misalkan 2 dikali 2? Kan nggak bisa ya, karena polanya kan pola 1. Nah, jadi dengan melihat pola yang terbentuk pada penjabaran di atas, maka diperoleh rumus 2n ditambah 1. Ya, rumusnya 2n ditambah 1. Rumus 2n ditambah 1 itu rumus apa? Rumus pola bilangan ganjil. Ya, dari rumus ini baru bisa kita hitung pola ke-15-nya berapa. Ya, sehingga banyaknya batang korek api pada pola ke-15 adalah 2 dikali n. Ini kan pola ke-15 itu kan n15 gitu ya, n15. Jadi 2 dikali 15 ditambah 1. Berapa hasilnya? 15, artinya suku ke-15 atau pola ke-15 itu sama dengan 2 dikali 15. 15 itu kan n. Ini kan n. Ditambah 1 sama dengan 31. Jadi untuk menentukan rumus pola ini adalah rumusnya UN sama dengan 2N plus 1. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Sama juga menggunakan gambar korek api. Cuman mungkin di sini kalau kita lihat berbeda ya polanya. N1-nya 3, N2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi N1-nya 3, 7, 11. Pancaknya berapa tuh? 3, 7, 11. Jadi selisihnya 4 ya. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 4, 11. Gambar di atas merupakan gambar pola yang terbentuk dari batang korek api. Berapa batang korek api untuk membuat pola ke-20? Dapatkah kalian menentukannya? Kalau kita menggunakan cara manual, berarti kita hitungan selisihnya 4 ya. 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 4, 11, 11 ditambah 4, 15, seterusnya sampai pola ke-20. Terlalu lama, makanya kita cari rumusnya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Ya, kita lihat. Banyaknya batang korek api pada pola ke-1 adalah 3. Pola ke-1 batangnya ada 3. Jadi bisa kita buat 4 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 3. 4 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 3. Bisa enggak kalau misalkan kita buat pola ke-1-nya, misalkan biar hasilnya 3. 1 ditambah 3, 3. Atau misalkan 1 ditambah 3 dikurangi 1. Bisa kan? 1 ditambah 3 dikurangi 1 hasilnya 4.
Tapi kalau bisa nggak pola yang keduanya 2 ditambah 3 5 dikurangi 1 hasilnya 4, kan nggak bisa ya, jadi hasilnya menurun bukan bertambah ya. Maka kita gunakan cara perhitungannya menggunakan 4 dikali 1 min 1 sama dengan 3 itu ya. Bisa nggak di perhitungan ini digunakan untuk pola yang kedua? Kita lihat. Banyaknya batang korek api pola yang kedua adalah 7. Bisa dibuat 4 dikali N, maksudnya ini dikali pola kedua dikurangi 1. Jadi 4 dikali 2 sama dikurangi 1 sama dengan 7. Artinya bisa kita gunakan perhitungan seperti ini. Gitu ya. Jadi yang kita cari itu kalau yang pola 1 itu bisa dijumlahkan atau dikurangi, pola yang kedua juga harus bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan cara perhitungan yang sama. Begitu pula pola yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu kita harus cari dulu pola untuk menentukan hasil dari ini. Dan polanya itu harus sama, nggak boleh beda-beda. Misalkan pola yang pertama kita pakai 1 ditambah 2, 3. Pola yang kedua kita pakai 2 ditambah 3, hasilnya ditambah 3 ditambah 1. Kan nggak bisa. Itu kan berbeda polanya. Perhitungan polanya berbeda. Terus pola yang ketiga bisa nggak menggunakan perhitungan ini? Kita lihat, banyaknya batang korek api pada pola ketiga adalah 11. Bisa dibuat 4 dikali 3 min dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi polanya bisa kita gunakan untuk semua pola ya. Jadi perhitungannya itu bisa kita gunakan untuk semua pola. Jadi kita bisa menentukan rumusnya untuk menghitung atau menentukan rumus pola ini dari gambar ini. Kita bisa dengan melihat pola yang terbentuk pada penjabaran di atas, maka diperoleh rumus. Nah, rumusnya apa? 4 dikali 3. 3 ini kan apa? Pola, ya kan? 2 itu apa? Pola. 1 itu pola. Pola itu bisa disebut sebagai N. Ya. Jadi 4 dikali N dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi UN itu kan nilai suku keberapa, sama dengan 4 dikali suku keberapanya dikurangi 1. Rumus pola bilangan ganjil ya. Jadi rumus pola bilangan ganjil ya nggak mesti harus 2 dikali N dikurangi 1, bisa 4 dikali N dikurangi 1, bisa 6 misalkan 6 dikali N dikurangi 1, 6 dikali 1, 6 dikurangi 1, 5 kan gitu ya. Tapi dari untuk menghitung ini kenapa nggak 6? Karena kalau 6 kan ini nilai korek apinya kan cuma 3. Ya. Cuma 3. Jadi perhitungannya kurang dari gambar. Itu ya. Jadi bisa kita hitung untuk pola kelima adalah pola ke-15 adalah U15 sama dengan 15 atau 20? Oh, 20, maaf. Ini salah ketik. U20 sama dengan 4 dikali 20 dikurangi 1 sama dengan 79. 4 dikali 20, 80. 80 dikurangi 1 sama dengan 79. Ya, mudah-mudahan paham ya sampai di sini ya. Soal berikutnya, contoh soal, misalkan, wah ini kok gambarnya beda lagi, pakai titik. Titiknya ada 1, ada 3, ada 6. Berapa jumlah titik untuk membuat pola ke-10? Dapatkah kalian menentukan? Ya. Kalau untuk cara manual, ya kita bisa penambahan berurut. Jadi 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tapi kan itu lama ya. Makanya kita cari bagaimana cara menghitungnya agar lebih mudah untuk mencapai pola ke-10. Nah, di sini kita lihat banyaknya titik pada pola ke-1 adalah 1. Nah, bisa kita buat, kalau misalkan 1 ditambah 1 nggak mungkin. 2 dong. 1 dikurangi 1, 0. Jadi berapa yang hasilnya 1?
Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 1 berapa? Setengah. Ya kan? Setengah dikali 1 setengah. Jadi maksudnya setengah dikali 1, nah itu ya. Ditambah 1 ditambah 1, 2. 2 dikali setengah hasilnya 1. Kok Pak ini setengah dikali 1 setengah? Ya iyalah. 1 dikali 1, 1 bagi 2 setengah, kan gitu. Ya. Pak ini hasilnya 1, 2 dikali 1, 2 dibagi 2, tuh. Itu ya. Kita juga bisa menggunakan ini. 2. Sama, bisa nggak di pola kedua menggunakan perhitungan seperti ini? Banyaknya titik pada pola kedua adalah 3. Bisa dibuat setengah dikali 2. 2 ini ya, pola kedua ya. Dikali 2, nah 2 ini pun sama dengan pola ini. Jadi 2 ini sama 2 ini itu dari sini. Ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 berapa? 3. 2 ditambah 1 2 ditambah 3, 2 dikali 3, 6. Gitu ya. Jadi setengah dikali 6 hasilnya 3. Berikutnya pola yang ketiga. Pola yang ketiga kita gunakan hitungan ini juga. Pola ketiga itu adalah 6 titik tuh, 3, 4, 5, 6. Kita coba hitung. Setengah kali 3 dikali 3 ditambah 1. Artinya 3 dikali 3 ditambah 1, 4. 4 dikali 3, 12. Dikali setengah hasilnya 6. Jadi dengan menggunakan pola ini, ya kita bisa menghitung semuanya. Kita bisa tahu nilai semuanya itu atau jumlah dari titik-titik ini. Jangan kita buat lagi pola keempat adalah pola keempat 9. Ya kan ditambah ini ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Berarti 10 gitu ya. Misalkan 10. Jadi setengah dikali 3. Setengah dikali 4. Dikali 4 ditambah 1. 4 ditambah 1, 5. 5 dikali 4, 20. Setengahnya dari 20, 10. Kan gitu. Ya. Jadi kita bisa menentukan. Nah, ya, sekarang kita tentukan dengan melihat pola yang terbentuk pada penjabaran di atas, maka diperoleh rumus UN, ya, suku ke N sama dengan setengah N plus dikali N plus 1. Ini rumus pola bilangan segitiga, karena ini gambaran segitiga. Bisa juga kalau persegi 4 berarti kotaknya ada titiknya berbentuk kotak gitu ya. Rumus pola bilangan segitiga. Jadi sehingga banyaknya batang korek api pada pola ke-10 adalah U10 dikali setengah U10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 ditambah 1. Hasilnya berapa? U10 sama dengan setengah kali 10 dikali 10 ditambah 1. 10 ditambah 1, 11. 11 dikali 10, 110. 110 dikali setengah. Jadi hasilnya 55. Baiklah, berikutnya. Contoh soal nomor 4. Perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan rumus suku ke N dan juga suku ke 18. Kita lihat polanya. Oh, ternyata polanya itu menggunakan angka 5, 8, 11. Jadi N1-nya 5, N2-nya 8, N3-nya 11. Nah, kita cari perhitungannya biar hasilnya menjadi 5. 1, karena pola ke-1 atau N1, 1 ditambah berapa atau dikali berapa atau dibagi berapa biar hasilnya 5. Oke, kalau kita buat 1 ditambah 4 hasilnya 5. Terus kedua, ini kan pola kedua. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ya, berarti kan nggak masuk kan, harusnya hasilnya kan 8. Nah, kita cari yang hasilnya 8. Kita lihat. Pola ke-1 adalah 5. Bisa dibuat U1, pola ke-1 atau U1 sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu ya kalau menggunakan ini bisa atau tidak. 3 dikali N ditambah 2.
Jadi 3 dikali N ditambah 2. Jadi 3 dikali N-nya berapa? 1. Ditambah 2. Hasilnya berapa? 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. Ya. Jadi dalam menggunakan rumus seperti ini, hasilnya sama. Coba kita lihat yang pola kedua. Pola kedua adalah 8 bisa dibuat U2 itu pola kedua ya, sama dengan 3 dikali N ditambah 2 ya, sama ya. Sama dengan 3 dikali 2, N ini kan 2. Dikali 2 ditambah 2 hasilnya 8. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Itu. Ya. Berikutnya juga sama. Yang hasilnya 11 bagaimana? 3 dikali 3. 3. Ini kan 3 dari suku ketiga. Ditambah 2 sama dengan 11. Ya kan? Artinya rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari suku ke-18. Dengan melihat pola yang terbentuk pada penjabaran di atas, maka diperoleh rumus UN sama dengan 3 dikali N ditambah 2. Sehingga suku ke-18 adalah U18 sama dengan 3 dikali N ditambah 2 sama dengan 3 dikali 18. 18 itu ini ya. Ditambah 2 sama dengan 56. 3 dikali 18 berapa? 54. 54 ditambah 2 hasilnya 56. Itu ya. Jadi untuk materi kali ini dicukupkan dulu. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa mengulang video ini atau bisa bertanya langsung agar nanti bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih sudah memperhatikan materi ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan semoga kalian dapat mendapatkan informasi-informasi selain dari video ini. Bisa mencarinya di buku, bisa mencari di internet atau di sumber-sumber lain agar bisa lebih paham lagi tentang materi ini. Oke, baiklah, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.